Hai Hai perempuan hebat, masih di Morning Call. Selamat pagi. Hari ini 2 jam penuh kita akan ngobrolin soal anak. Kalau ngomongin soal anak nih pasti ibu-ibu udah pada ngumpul. Pengen anaknya happy, pengen anaknya nggak sakit, pengen anaknya lemu alias gemuk. Dan yang pastinya kalau yang pengen bisa jalan walaupun bisa 7 bulan atau 10 bulan itu tetap bisa loh 10 bulan. Tapi kan semua ada waktunya ya, Di. Iya, tapi katanya bisa dan jalan 10. Aku aja waktu jalan, 12 apa? tahun. Tapi bener ya, Di, semua tuh harus ada waktunya kalau buat baby. Nggak boleh diburu-buru, tapi juga jangan terlambat aja mungkin. ya. Natural aja bener. Tapi Terus udah gitu perlu dong kayaknya harus ada metode-metodenya. perlu. Dan ternyata bayi zaman sekarang tuh juga bisa stres. Bisa ya, Di. Hah? Sampai mereka tuh ya, katanya baby itu butuh me time juga. Nggak cuma emaknya, nggak cuma bapaknya, tapi ibunya. Salah, Anaknya. bayinya Iya, juga iya, butuh iya. yang namanya me time. Pernah perlu juga me time ya. Iyo, kalau nggak percaya, kalian bisa lihat nih VT-nya ya soal baby yang butuh me time. Pengen Pernah nggak sih mendengar omongan kalau mau anak kamu pintar harus diajak ngobrol terus ya? Atau jangan dibiarin anak kecil diem gitu, nanti kesambet tahu. Menurut perempuan hebat gimana saat mendengar kalimat itu? Walaupun benar jika bayi itu memang mesti rajin diajak ngobrol dengan pelafalan yang jelas, bukan berarti kita ikutan baby talk ya perempuan hebat. Tapi ternyata ada penelitian yang mengatakan kalau pembelajaran terbaik bagi bayi adalah di waktu me time bayi sendiri. Jika bayi kamu terlihat sibuk sendiri, berceloteh tapi sudah menghindari kontak mata, menggelengkan kepala, atau sering menggeliat, inilah tanda bayi perlu waktu untuk bermain sendiri. Menurut Hugh Bezos, MD, dokter spesialis tumbuh kembang anak dari Institute for Child Development di Headsnake University Medical Center, New Jersey, Amerika Serikat, fokus dan rentang perhatian bayi masih terbatas. Karena itu, bayi perlu diberi waktu tenang untuk beristirahat dari berbagai stimulasi dan interaksi dengan orang-orang di sekitarnya. Bayi akan mengeksplorasi diri dan semua saraf sensoriknya untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Artinya, dengan memberikan waktu untuk bermain sendiri, bayi akan lebih cerdas. Kira-kira seperti apa sih me time yang dimaksud? Akan dibahas lebih tuntas di Morning Call hari ini ya perempuan hebat. Tuh, ada penelitiannya ternyata ya di bahwa bayi itu butuh me time. Gue juga pernah denger sih, katanya nggak apa-apa lah, jangan terus-terusan distimulasi babynya gitu. Butuh waktu juga untuk dia ngerasa bosen, akhirnya dia jadi explore sendiri. Padahal kalau kita ajak bicara itu merangsang juga ya. Iya betul, mungkin kali ya itu tadi porsinya harus pas, jangan terus-terusan, tapi juga jangan dibiarin gitu. Ada momen-momennya ya. Iya bener. Yang pastinya kalau kita pengen tahu lebih banyak harus nanya-nanya dong, Ri. Bener. Ya. Kalau misalnya mau nanya langsung via Instagram ya @mytvofficial bisa. Atau lewat telepon interaktif 021 634 8062 atau bisa lewat WhatsApp 0812 1999 4756. Nah. Karena ada hadiah buat yang nanya, buat yang telepon interaktif. Kalau misalnya nanti kita jawab pakai jawaban, nggak usah khawatir. Kita juga punya hadiah buat perempuan hebat di rumah yang siap dengan pertanyaan. Ada pertanyaan terbaik, ada hadiah terbaik juga buat perempuan hebat. Ada 5 orang pemenang loh. Gua bukan ngajak, gua ngasih tahu Ari kalau ada 5 orang pemenang. Lu kasih tahu dong ke gue gimana gue bisa cari tahu informasi lebih lanjut mengenai baby me time, mengenai tantrum. Ini sudah hadir dokternya. Oh yes,
Ini satu orang loh, bukan dua orang. Satu orang. Ini penting banget buat perempuan hebat tahu ya. Mengenai informasi yang akan disampaikan oleh Dr. Aryani Dewi Widodo, spesialis anak konsultan. Yes! Good morning, dokter. Halo, good Hai, morning. good morning, dokter. Perkenalkan ini ya. Aduh. Let's go, silakan duduk, dok. Terima kasih. Mama datangnya lama. Mama. Ini anaknya udah ini mah. Aduh, saya nggak tahu ya mesti kasihannya sama dokter tuh karena punya anak boneka atau punya suami kayak begini. Tapi dok, ini loh, ini kayaknya informasi baru lagi nih mengenai baby me time. Tuh. Ini beneran bayi butuh me time? Iya, betul. Beneran, Bayi- Dok? Sama, bayi kan seperti kita juga. Jadi kita orang dewasa juga butuh me time. Kadang-kadang, terutama kalau ngurusin anak ya Mbak, bener nggak? Betul. Capek, ngurusin pekerjaan, habis itu rasanya pengen sendiri, suasana tenang, Oh, kayak kita kemudian juga memanjakan ya? diri Betul. sendiri. Sama, bayi juga begitu. Oke, kan gini, kalau misalnya kita orang dewasa butuh me time karena hidup yang stres mungkin, yang sibuk gitu. Nah, apakah baby ini bisa stres juga sampai mereka butuh me time? Dan biasanya tuh stresnya karena apa sih kalau bayi? Oh bisa banget bayi stres. Kadang-kadang munculnya itu dalam bentuk misalnya tantrum, kemudian marah-marah, rewel, kayaknya nggak bisa ditenangkan gitu ya. Jadi bayi-bayi itu kalau dia terstimulasi berlebihan, biasanya justru akan sebaliknya. Jadi bukannya happy, malah jadi sedih dan stres karena lelah ya. Oke. Sampai ada yang ini loh marah-marah saking marah-marah. Iya, Wah, angkat tantrum ya. lemari, dia Iya. lempar. Kadang-kadang kan ibu-ibu ingin bayinya pintar ya. Kemudian mau distimulasi, diajarin baca, diberikan gambar-gambar, dikasih suara-suara, diberi kelap-kelip, baca buku, mainan bunyi-bunyi. Nah, kalau stimulasinya berlebihan, justru bayi itu lama-lama bisa lelah. Stimulasi itu baik, tapi kalau terlalu banyak juga akan membuat dia bagus. capek. Nah, kadang-kadang kan kita orang tua kan nggak tahu kan takarannya kapan bisa dibilang lebih stimulasi tadi, kapan dibilang kurang. Kita bisa ngelihatnya dari mana sih dok? Apakah dari tanda-tanda yang diberikan anak kita atau bagaimana? Ya, biasanya kalau bayi itu lelah, itu bayi akan menunjukkan beberapa tanda. Misalnya dia mulai menguap-menguap. Jadi kita berikan stimulasi, awalnya dia senang ya. Kita tunjukin gambar, kemudian kita bacakan buku, kita bawa mainan, terus dia happy. Tapi kemudian lama-lama kelihatan bahwa dia bosan. Kemudian bayi mulai nguap, kucek-kucek mata, tarik-tarik telinga, kelihatan stres dan mulai kesal. Padahal stimulasi yang Dia diberikan pengen tetap sesuatu, sama. tapi kita nggak tahu ya. Ya. Dan yang momen yang pas nih kira-kira dokter ya, tanpa melihat ini ya, melihat kondisi lagi marah ngantuk, yang momen kira-kira pas pagi hari, malam hari atau sore hari untuk ngajak Memberikan dialog. stimulasi. Iya. Stimulasi. Nah, itu setiap bayi beda-beda. Nah, untuk setiap orang tua, kadang-kadang kita tidak boleh satu arah. Jadi satu arah itu artinya, pokoknya saya mau kasih stimulasi, ini Ya. udah waktunya kamu main. Kamu harus pintar, kamu harus baca buku, harus begini. Yang kadang-kadang kita lupakan adalah kita harus listen to the baby. Oke. Jadi bayinya itu sebetulnya merasa apa sih? Kita harus perhatikan tanda-tandanya. Jadi bukan satu arah, tapi dua arah. Kapan dia merasa, yang paling ideal itu pada saat bayinya merasa kelihatan segar, tapi tidak terlalu segar. Jadi tidak terlalu aktif. Jadi pada saat pagi, bayi ya. tenang, happy setelah mandi, pakai baju, kemudian dia melihat kita dalam suasana yang tenang, nggak yang lagi ujuk-ujuk gitu ya. Oke. Nah itu adalah saat yang tepat untuk Tangga memberikan gua ada loh, stimulasi. Li. Ibunya sama bapaknya pendiam gitu. Malah anaknya yang ngajak ngobrol bapaknya. Pecicilan. Kayaknya anaknya calon penyiar mungkin ya. Kayaknya kayak lu. Karena ngomong mulu Iya, gitu iya, ya. iya, Tapi iya. gini, buat perempuan hebat di rumah mungkin pengen lihat nih bayi tantrum tuh seperti apa sih? Apakah bayi saya pernah mengalami hal itu atau anak saya pernah tantrum? Nih, kita lihat. Bayi Ya. tantrum tuh yang kayak gimana? Nah, ini kita bisa lihat Nih. ya nanti Ri, ya. Tuh lihat. Tuh, tuh.
Jadi kalau dilihat itu tantrum itu bisa dilakukan oleh anak dari umur berapa sampai umur berapa, Dok? Biasanya bentuknya beda-beda, paling sering usia 1 sampai 3 tahun. 1 sampai 3 tahun ya. 1 sampai 3 tahun. Karena mereka sudah mulai bisa menunjukkan yang kelihatan ya. Kalau bayi di bawah 1 tahun itu kan masih belum terlalu kelihatan. Iya. Iya. Tapi di atas 1 tahun mulai menunjukkan bahwa dia itu mau sesuatu atau kesal karena sesuatu dan bisa mengekspresikan. Iya. Sebetulnya tantrum itu suatu bentuk mengekspresikan emosi loh. Oke, jadi itu normal ya untuk dilakukan bayi ya? Ya, tapi memang dalam situasi sosial kadang-kadang mengganggu ya. Bayangkan kalau anak kita tantrum di mall, Di terus dia restoran. guling-guling, iya di restoran ngamuk-ngamuk kan tidak nyaman baik untuk kita maupun untuk orang lain. Nah itu biasanya apa yang harus dilakukan orang tua? Jangan, jawab dulu Dok ya. Hah? Buat yang penasaran gimana sih harus menanganinya ketika anak kita tantrum. Kalau lagi di rumah mungkin enak, tapi yang kayak tadi dokter bilang, kalau lagi di mall, kalau Nah. lagi di restoran, lagi pergi ke tempat ibadah, Nah. anak kita tantrum, apa yang harus kita lakukan? Jangan Baik, kemana-mana ya. pemirsa perempuan-perempuan hebat, jangan kemana-mana, tetap di Morning Call. Selamat